Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BR Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, di kesempatan kali ini saya akan unboxing. Walaupun ada beberapa spray gun yang sudah saya pakai ya. Ada 2 spray gun yang sudah saya pakai. Tapi di platform YouTube ini kan belum saya begitu expose gitu ya. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Ini kita sambil cerita aja ya. Saya atau akun Bayu Airbrush atau channel Bayu Airbrush ini mendapatkan kesempatan membawakan produk, salah satu produk dari Kanada. Dan nama dari produk tersebut adalah Prona gitu ya. Dan kebetulan kita itu mendapatkan unit yang region Asia, Cina gitu ya. Jadi yang mengirim ke sini itu dari manufacturing Cina gitu ya. Bukan intinya gini. Prona itu memiliki pabrik, ada beberapa pabrik ada di Kanada. Nah, pusatnya globalnya itu di Kanada. Terus ada di Taiwan, ada di Cina. Nah, kita dapat kesempatan untuk membawakan produk ini dan mungkin di channel Bayu Airbrush ini adalah satu-satunya channel yang memiliki kesempatan untuk membawa Prona ini yang ada di Indonesia gitu ya. Maksudnya kita itu dihubungi langsung oleh global elite. Ini semua juga berkat dukungan dari teman-teman, doa dari keluarga, ibu, ya kan. Sampai di titik ini itu pasti ya ada semua orang yang terlibat, nggak mungkin saya sendirian gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay bersama saya di channel Bayu Airbrush ini. Ya, saya akan selalu tetap memberikan edukasi sepengetahuan saya akan curahkan semua ilmu ataupun pengalaman tentang auto refinish gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan terindah, terbaik gitu ya di 2025 ini gitu. Nah, di sini kita dapat kiriman 4 unit spray gun dengan tipe yang berbeda dan seri yang berbeda. Nah, kebetulan ada beberapa spray gun, ada 2 spray gun yang sudah saya coba di sosial media, entah itu di Facebook ataupun TikTok ataupun Instagram ataupun di YouTube juga kemarin sempat saya coba gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe. Di sini yang pertama kita buka itu tipe yang minigun yang R690 dan di sini ada tulisan sampel not for sale. Jadi tidak untuk diperjualbelikan dan di sini juga ada signature Bayu Airbrush gitu ya. Jadi ini adalah spray gun kalau dikata yang ada tulisannya ini satu-satunya di dunia gitu. Di sini lengkap paketnya, kita dapat freezer guard, terus untuk dapat paint cap PPS, terus dapat apa lagi ya, dapat tools yang dipakai bongkar ataupun dipakai bersihkan itu dapat. Nah, untuk penampakan dari freezer guardnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk detail dari desainnya itu spray gun ini itu Eropa banget maksudnya. Kalau untuk detail-detail dari desainnya ya gitu Eropa banget menurut saya sih gitu. Dan ini saya nggak, terus terang banyak yang tanya, Mas di mana belinya di mana. Terus terang gini teman-teman, saya tidak beli dan ini kiriman langsung dari pabrik. Kemungkinan besar nanti mungkin juga akan diadakan di Indonesia dan saya juga tidak tahu distributornya yang mana gitu. Yang pasti di sini saya hanya memperkenalkan bahwasanya Prona memiliki produk sebagus ini teman-teman, dan harganya juga harganya itu nggak mahal-mahal banget sih menurutku teman-teman. Jadi dia itu masih di bawahnya spray gun seperti kayak Sata, Iwata ataupun Double Beast. Dan Prona juga sempat ngobrol dengan saya bahwasanya
teknologinya dia juga tidak kalah dengan spregan-spregan yang saya sebutkan tadi. Nah itu yang kemarin saya sempat obrolkan sama mereka yang ada di sana, pihak Prona langsung itu ya memang dia klaim bahwasanya produknya ini teknologinya setara dengan spregan-spregan yang saya sebut tadi gitu teman-teman. Ya semoga aja seperti itu. Dan yang saya rasakan bahwasanya kemarin sempat saya coba yang R690 dan R6630N itu ya memang kayak gitu yang saya rasakan. Setelah saya pakai beberapa spregan itu yang saya rasakan ini responnya gimana ya, saya bilangnya, saya nggak karena saya dipercaya dengan Prona, enggak. Ini bicara jujur, saya mengaplikasikan spregan ini plek itu kayak ini spregan responnya cepat tapi irit. Nah itu yang saya bingung. Irit dalam arti bukan irit bahan ya, tapi bukan irit angin ya, tapi irit bahan ya, anehnya kayak gitu. Kalau angin sih, kalau yang saya pegang ini yang besar ini itu anginnya gede teman-teman. Kalau satu HP nggak bisa. Kalau yang pertama tadi yang saya buka tadi itu satu HP masih bisa, kecil karena gitu. Kalau yang saya pegang ini gede banget. Dan di sini Prona memberikan nggak tanggung-tanggung kalau ngasih nih. Ada PPS-nya dikasih berapa ini untuk outernya satu, terus innernya ada beberapa biji, dan di sini juga dikasih bracketnya juga. Ini nggak main-main kalau Prona ngasih kita itu nggak main-main ya. Siapa sih ya namanya konten kreator, painter, terus dipercaya seperti ini, siapa yang nggak mau? Dan bullshit kalau misalnya teman-teman bilang aku nggak mau, nggak ini, jangankan yang kayak gini dikasih yang harga 200 aja udah seneng kan gitu. Ini loh menurut aku udah worth it banget, maksudnya keren banget dari desainnya sendiri, terus materialnya yang diusung, teknologinya, asik banget gitu. Di sini kita tadi buka yang tipe HVLP ya, yang ini HVLP, dan di sini bracketnya bisa lihat sendiri nih, tebel banget ya, tebel banget. Ini nanti ditempel di dinding ya, di dinding terus dicantolin seperti ini. Jangan tambah nyeni teman-teman gitu. Oke, di sini yang ketiga kita buka lagi R6630N. Nah, ini sudah saya coba, yang tadi belum. Ini tipenya beda, enggak VLP dia. Dia MP, medium pressure gitu ya. Kemarin sempat saya baca-baca untuk kebutuhan anginnya sendiri itu sampai di angka 280 sampai 300 liter per menit, gede banget anginnya ya. Tapi kalau untuk bahan yang saya ceritakan tadi itu irit banget teman-teman. Saya nggak ngerti juga, maksudnya ini gimana ya, dia responnya ada tapi kok irit. Nah itu yang saya masih belum terlalu nangkep gitu. Ya namanya saya baru berapa kali sih nyoba spregan. Kalau sekedar nyoba The Wilbis saya pernah coba ya kayak gitu aja ya, normal aja lah. Terus Supernova sudah pernah ya, sama aja ya, seperti itu juga. Terus apalagi Sata yang belum saya pernah coba gitu. Jadi saya nggak tahu karakternya seperti Sata kah ataupun seperti Iwata atau The Wilbis. Kalau Meiji udah kenyang saya teman-teman, udah ya karakternya memang kayak gitu. Jadi ini di sini kita bongkar-bongkar sambil cerita aja ya. Jadi nggak kita pakai nanti. Ini maksudnya bukan langsung kita prakteknya di video-video yang akan datang aja. Nah, kalau yang bikin saya sedikit terkesima dengan bentuknya itu yang satu ini teman-teman. Yang satu ini serius. Jadi di sini bentuknya hampir mirip kayak Sata, tapi nggak Sata banget, nggak, jauh teman-teman. Tapi kalau di sekilas dilihat tuh kayak Sata gitu. Dan tipenya ini R6660 ya, R660 ya. R660 ini kalau
kalau saya lihat database-nya atau technical datanya ini, kalau untuk dipakai epoxy cocok teman-teman. Sayang banget kalau ya nggak sayang lah, ya namanya alat ya tetap kita pakai gitu ya gitu teman-teman. Jadi menurut aku ini apa ya, suatu hal yang bisa saya bilang menyenangkan, membanggakan. Selama ini kita menggeluti sosial media dengan tutorial auto refinish sampai sekarang di titik ini kita dapat kesempatan seperti ini, yaitu suatu hal kebanggaan gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang masih stay dengan saya gitu. Saya tetap akan selalu menyuarakan hal-hal baik, hal-hal positif. Saya bukan konten kreator yang ibarat kata hanya ngejar viralnya aja, hanya ngejar duitnya aja, hanya ngejar cuannya aja. Ya saya nggak munafik ya, semua orang nggak munafik ya, namanya orang tetap kalau di di sosial media itu memang nyari duit, tapi kalau nyarinya keterlaluan dan menyesatkan itu kan ya sayang banget gitu. Jadi semacam bukan berbagi pengalaman, tapi hanya pembodohan publik gitu. Dan nggak 1-2 orang yang jadi konten kreator auto refinish hanya sekedar seperti itu, banyak kok. Dan saya akan bentur terus untuk hal-hal seperti itu, untuk pembodohan publik pasti saya bentur gitu ya. Kenapa saya bentur? Kasihan teman-teman yang udah memang menonton tapi ternyata gagal, akhirnya kan kembali ke channel-channel yang positif seperti ini gitu ya. Oke, untuk sesi unboxing sudah selesai. Nanti kita akan coba satu persatu alatnya ini. Semoga teman-teman selalu jaga kesehatan, jangan selalu jaga image. Saya pamit undur diri, semoga channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah stay bersama saya di channel By Airbrush. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.